Selamat siang, sore dan malam dimanapun Anda berada. Kali ini kami ingin berbagi harapan bagi West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri di bulan September mendatang tahun 2023. Sesuai dengan pertemuan Majelis Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, kali ini kami dari Suara Papua ID ingin meneruskan kebenaran dan harapan baru ini kepada semua orang Papua untuk menyatukan hati, sikap dan pikiran untuk menentukan dan berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Terima kasih Yang Mulia Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yang Mulia hadirin sekalian tamu yang terhormat, selamat pagi, selamat siang dan selamat malam. Nama saya Mar Nasir, saya petugas yang bertanggung jawab atas Departemen Komunikasi Global untuk minggu ini dan pekerjaan harian saya adalah Direktur Divisi Outreach di departemen yang sama. Saya merasa sangat terhormat untuk menyambut Anda yang bersama kami di sini secara pribadi dan semua orang yang bergabung dengan kami secara virtual ke Balai Kota hari ini dengan Yang Mulia Presiden Chafaku Roshi dari sesi ke-77 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tema Balai Kota hari ini adalah solusi untuk masa depan berkelanjutan kita melalui peningkatan kerjasama global, dan kami akan mengambil bentuk percakapan dan tanya jawab dengan Presiden Karoshi. Acara hari ini adalah yang ketiga dari rangkaian Kota Masyarakat Sipil Aula dengan Presiden Kuroshi. Yang pertama diadakan pada bulan Desember 2022 dan berfokus pada visi inspiratif Presiden yang menekankan solidaritas, keberlanjutan, sains, pemberdayaan pemuda dan kemitraan sebagai sarana untuk mengatasi tantangan dunia. Balai Kota kedua diadakan pada bulan April menyoroti kemajuan dan tantangan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs seperti yang kita semua tahu dengan melihat ke KTT SDG mendatang pada bulan September tahun ini. Jika Anda melewatkan salah satu dari balai kota ini, saya sangat menyarankan untuk menonton sesi rekaman tentang Anda di TV web atau Anda di YouTube. Tempat Anda akan menemukan wawasan yang berharga, dan jika Anda mengalami kesulitan untuk menemukannya, hubungi rekan-rekan saya di unit masyarakat sipil dan mereka pasti akan mengirimi Anda tautan atas nama rekan-rekan saya di DGC. Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Yang Mulia Kuroshi karena telah mengadakan acara hari ini bersama Anda perwakilan masyarakat sipil, dan untuk sekali lagi menempatkan suara Anda di depan dan di tengah komitmen dan keterlibatan aktif Anda membantu menciptakan dunia yang inklusif, adil, makmur, dan damai sesuai laporan rencana SEC General Antonio Guterres sedang berlangsung untuk KTT SDG di September 2023 dan puncak masa depan pada September 2024. Pertanyaan dan ide Anda sangat penting dalam membentuk diskusi tersebut dan kami ingin mendengar dari Anda, dan sekarang saya tahu bahwa Anda menantikan sesi tanya jawab dengan Anda. Kami akan melakukannya ambil 2 pertanyaan sekaligus dan Presiden Kuroshi kemudian akan menjawab setelah saya memilih Anda. Tolong tekan tombol mikrofon pertama akan muncul hijau. Setelah dibaca itu berarti Anda bisa berbicara, dan silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu sehingga kami tahu siapa yang mengajukan pertanyaan, dan kemudian kami akan dan afiliasi CSO Civil Society. Anda juga menghindari pernyataan harap. Kami ingin sebanyak mungkin orang untuk mengajukan pertanyaan, dan saya akan mengganggu Anda jika Anda meluncurkan pernyataan yang panjang karena kami di sini untuk terlibat satu sama lain dan tidak membuat forum untuk pernyataan panjang. Tolong jadi kita akan mulai mungkin melihat tangan, dan kemudian kita akan mencoba untuk mengambil dari sisi yang berbeda. Pemuda di sana, terima kasih. Saya John Anari dari Barat, orang asli Papua. Saya berasal dari Papua Barat atau Pulau Nugen, tetapi pulau saya masih ditempati dan dijajah oleh Indonesia. Jadi saya datang ke sini untuk meminta Presiden karena agenda pembangunan berkelanjutan saya pikir tidak akan berjalan untuk rakyat saya, karena sebelumnya ketika Belanda pergi rakyat kami 1962, rakyat kami 1 juta, tetapi ketika Indonesia diduduki pada tahun 1962 dengan
Otoritas eksekutif sementara PBB dan kemudian setelah itu dipindahkan ke Indonesia pada tahun 1963 dan kemudian Indonesia menguasai dari tahun 1960 hingga 1969 mereka memberi kami referendum dan itu palsu referendum keempat oleh 625 orang Indonesia dan kemudian pemukim dan penduduk asli hanya untuk ratusan dan kemudian pertanyaan tolong dan ya dan kemudian pertanyaan saya adalah apakah Anda dapat memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada penduduk asli kami karena perang masih berlangsung di Papua di Pulau Papua Barat hari ini dan di restoran Jepang kami yang kami sebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat masih berperang di seluruh Indonesia dan ribuan dan kemudian 63.000 orang saya orang asli di pengungsian lari ke hutan umum New Guinea dan kemudian mereka terkena malaria 6 dan semuanya di pemukim Indonesia datang menduduki wilayah kami mereka mengontrol pemerintah kami mereka mengontrol minyak pertambangan dan semuanya untuk mereka dan rakyat saya sampai hari ini pada tahun 1963 mereka sampai hari ini orang kita hari ini berkurang dari 1 juta dan hari ini orang saya hanya 600.000 orang saya pikir untuk agenda 2023 mungkin orang-orang saya kosong seperti orang India di Amerika Serikat dan orang aborigin di Australia jadi perhatian saya bisakah Anda berdialog dengan Indonesia terlebih dahulu karena perang masih berlangsung dan kemudian Anda dapat beri kami hak kami untuk menentukan nasib sendiri. Terima kasih banyak, terima kasih untuk rekan tersayang dari Papua Barat dan saya ingat pertanyaan Anda selama balai kota sebelumnya juga terkadang dalam diskusi ini saya merasa seperti suami kelima Elizabeth Taylor saya kira-kira tahu apa yang Anda harapkan dari saya. Tetapi saya tidak yakin saya dapat menyampaikan masalah kedaulatan nasional tidak ada di tangan saya. Saya tidak dapat memberikan kedaulatan nasional kepada siapapun tetapi PBB memiliki komite keempat yang berurusan dengan masalah bekas koloni atau wilayah yang belum memperoleh kemerdekaannya dan saya yakin itu akan terjadi jika masalah tersebut tertunda. Itu akan menjadi tempat yang tepat untuk membahasnya, untuk membawanya ke sana dan untuk mendiskusikannya. Terima kasih Presiden Kuroshi atas pertemuannya balai kota ini bersama kami dan menawarkan wawasan Anda tentang kontribusi signifikan masyarakat sipil untuk mengimplementasikan Agenda 2030 dan untuk menjawab semua pertanyaan yang tidak disaring ini termasuk dan bagaimana kami dapat mempercepat pencapaian SDGs. Terima kasih khusus kepada Anda semua bersama kami hari ini dan baik secara langsung atau secara virtual saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya di unit civil society yang telah membantu menyelenggarakan ini dan memungkinkan Anda semua untuk berpartisipasi. Terima kasih banyak telah bersama kami dan semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih Anda maaf untuk semua yang tidak bisa mengajukan pertanyaan tetapi akan ada kesempatan di masa depan. Terima kasih, terima kasih. Disinilah tempatnya harapan itu diwujudkan dengan segala kerendahan hati bagi seluruh bangsa. Yang merdeka maupun yang tidak merdeka.